不要告诉别人。洗剑阁里有位叫玉山的师妹。哦，是的。为什么不招？吵。不做了。柳10岁受了重伤，你什么时候去看柳10岁？我本以为你需要2年的时间。我比你更适合。10岁比师兄和我都要强，眼不见为净。帮我留意一下这个孩子。不要会有驯服的其他。山外。而是出自中州宣化山。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul The Path Toward Heaven part ke-7 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini dimulai dengan kemunculan monster air ikan Guimu di sekitaran pinggiran kota Chaonan. Sementara itu di puncak Shenmou, Zhao Layu mengetahui kalau pada saat ini Jing Jiu sedang sakit dan setiap hari Jing Jiu hanya berdiam di pendopo untuk memulihkan diri saja. Padahal sebenarnya Zhao Layu mengetahui kalau Jing Jiu bukanlah sakit biasa, melainkan dia terluka karena sesuatu hal. Terlukanya Jing Jiu ini tentu saja dikarenakan serangan petir yang digunakan oleh Bai Gui kepadanya beberapa waktu yang lalu. Dari akhir musim semi hingga awal musim gugur, Guqing selalu datang ke puncak Shenmou setiap 10 hari sekali. Setiap kali datang ke puncak Shenmou, Guqing hanya melihat Jing Jiu bersantai di kursi bambu serta memasak teh untuk Jing Jiu minum. Sementara itu kemunculan monster air Guimu di pinggiran kota Chaonan sudah terdengar oleh sekte Qingsan. Tentu saja puncak Liangwang langsung mengirimkan murid-murid mereka untuk pergi melawan monster malam itu juga. Di dalam rombongan murid yang pergi untuk membasmi monster, Liu Sisui juga ikut. Karena situasinya cukup mendesak, para murid puncak Liangwang pergi terburu-buru dan tidak banyak orang dari 9 puncak sekte Qingsan yang mengetahui hal ini. Ternyata sebelum Liu Sisui pergi membasmi monster, dia sudah berpesan kepada Guqing untuk memberitahukannya kepada Jing Jiu. Selain itu, Guqing juga menyampaikan kalau dia menerima pesan dari Yusan dan juga Yuan Shan bahwa mereka berdua ingin menjadi murid di puncak Shenmou setelah turnamen pedang 3 tahun lagi. Dengan singkat, padat, dan jelas, Jing Jiu menolak untuk menerima murid. Akan tetapi dari arah kejauhan, Zhao Layu berkata bahwa dia akan menerima murid karena dia adalah guru puncak Shenmou. 不要告诉别人。洗剑阁里有位叫玉山的师妹。哦，是的。为什么不招？吵。 Sambil menuangkan segelas teh, Guqing pun bercerita kalau dia dulu pernah mendengar kabar tentang Jing Jiu, tapi Guqing tidak menyangka kalau Jing Jiu benar-benar seorang pemalas. Jing Jiu kemudian menjelaskan bahwa kultivasi bukanlah seperti orang biasa yang sedang berlatih bela diri, duduk bersila, berbaring atau berdiri di bawah air terjun sebenarnya sama saja disebut kultivasi. Guqing pun sejenak merenung karena menurutnya meskipun hal yang disebutkan oleh Jing Jiu merupakan kultivasi, tapi mereka juga perlu berlatih jurus pedang untuk meningkatkan kemampuan. 还确实是这个道理。难道他就不需要修行剑诀？ Jing Jiu kemudian menawarkan Guqing untuk masuk ke dalam aula puncak Shenmou untuk melihat-lihat apa yang ada di dalam aula. Baru juga masuk, Guqing sudah menemukan buku yang merupakan buku pedang penerima takdir dari puncak Tianguang. Buku pedang ini ada di dalam aula puncak Shenmou karena semua guru sekte boleh mempelajarinya termasuk paman guru Jingyang. Tanpa keraguan, Jing Jiu langsung memberikan buku pedang penerima takdir kepada Guqing untuk dipelajari. Pemberian buku pedang ini tentu saja membuat Guqing merasa heran karena Jing Jiu bersikap baik dan mau membantunya. Jing Jiu pun menjelaskan sebenarnya dia mengetahui kalau Guqing sedikit licik, tapi karena Jing Jiu tidak menyukai Guhan, maka dia bersedia memberikan bantuan kepada Guqing.
Sementara itu di sungai pinggiran kota Chaonan, murid-murid Puncak Liangwang berhasil mengalahkan monster air Guimu yang mengganggu keamanan warga. Entah karena alasan apa, seorang murid Puncak Liangwang bernama Jian Ruyun memberikan inti monster Guimu kepada Liu Sisui untuk dimakan. Liu Sisui sebagai seorang junior menuruti permintaan dari Jian Ruyun untuk memakan inti monster tersebut. Keesokan harinya salju mulai turun di sekte Qingsan karena seperti biasa atas permintaan dari Puncak Qingrong. Zhao Layu juga memberitahukan bahwa penyakit Jingjiu sudah sembuh hari ini dan membuat Puncak Shenmo kembali sunyi karena suara batuknya sudah menghilang. Hari ini juga Gu Qing datang kembali ke Puncak Shenmo untuk memberikan kabar kalau Liu Sisui terluka ketika melawan monster. Dia bercerita kalau murid-murid Puncak Liangwang bertarung sengit melawan monster di tepian sungai Zuo dari sore hingga terbit matahari pagi. Kondisi tepian sungai juga sudah tidak ada penduduk karena pasukan elit istana sudah mengevakuasi para warga. Di bawah kepungan murid-murid Puncak Liangwang, akhirnya monster air Guimu berhasil dikalahkan dan tenggelam ke dasar sungai. Berkat murid-murid Puncak Liangwang, pembasmian monster kali ini berlangsung lancar. Akan tetapi siapa yang menyangka terjadi sebuah insiden yang membuat Liu Sisui tidak sadarkan diri. Bahkan setelah dibawa pulang ke dalam sekte Qingsan, Liu Sisui tak kunjung sadar dari pingsan. Liu Sisui 受了重伤。你什么时候去看柳十岁？ Karena Liu Sisui terluka, maka Zhao Layu pun bertanya kapankah Jingjiu akan menjenguk anak itu. Jawaban tidak terduga dikatakan oleh Jingjiu yang mana dia tidak ingin menjenguk Liu Sisui yang sedang sakit. Jingjiu kemudian mengingat bahwa dia pernah memberikan sebuah pesan kepada Liu Sisui bahwa jalan tau itu sangat berbahaya. Jadi di sini Jingjiu beranggapan ini adalah konsekuensi bagi Liu Sisui ketika sudah memasuki dunia kultivasi. Zhao Layu yang mendengar perkataan Jingjiu langsung meminta Gu Qing untuk segera pergi. Di saat yang sama dia juga menyadari kalau sebenarnya Jingjiu bukanlah orang yang tidak berperasaan seperti ini. Jadi Zhao Layu pun bertanya apa yang saat ini sedang dicurigai oleh Jingjiu. Jingjiu kemudian berkata bahwa dia sedikit mencurigai masalah kecil, jadi kemungkinan akan pergi ke pinggiran kota Chaonan untuk berjalan-jalan. 你要去哪里？朝南城。 Akan tetapi Zhao Layu tidak bisa mengizinkannya karena Jingjiu tidak bisa pergi seenaknya keluar dari sekte seperti murid Puncak Liangwang. Tapi di sini Zhao Layu menyebutkan bahwa dia juga sedang ada urusan di tempat lain yang kebetulan searah dengan kota Chaonan, jadi mereka berdua akan turun gunung bersama-sama. Sebenarnya Jingjiu ingin pergi sendirian karena dia paham latihan pedang Zhao Layu sedang dalam masa penting, tapi ternyata Zhao Layu sudah berhasil menembus batas mempelajari teknik 9 pedang kematian. Jingjiu sedikit kagum dan memberikan pujian karena biasanya mempelajari teknik tersebut setidaknya membutuhkan waktu 2 tahun. Tapi di sini Jingjiu tidak merasa heran karena Zhao Layu merupakan bibit tau alami. Zhao Layu kemudian bertanya apakah jurus pedang 9 kematian lebih cocok untuk dia pelajari ketimbang Jingjiu. Jingjiu kemudian membenarkan hal tersebut karena dia tidak menyukai buku pedang 9 kematian. 这种事情我做过很多。你的剑道修行正在关键时刻，我本以为你需要2年的时间。我比你更适合。 Beberapa saat kemudian Jingjiu mendatangi pondok Gu Qing untuk memberitahukan bahwa dia bersama dengan Zhao Layu akan turun gunung. Karena pada saat ini Gu Qing sedang fokus mempelajari teknik pedang penerima takdir, maka dia memutuskan untuk tetap berada di Puncak Shenmo. Jingjiu pun kemudian memberitahukan bahwa mereka berdua akan kembali ke Puncak Shenmo sebelum turnamen pedang sekte Qingsan. Jadi kalau Gu Qing mengalami masalah silahkan memberitahukannya kepada monyet penjaga. Sontak perkataan Jingjiu ini membuat Gu Qing bingung karena jika memang ada masalah apakah monyet-monyet penjaga Puncak Shenmo bisa memberikan sebuah bantuan. Malam harinya Jingjiu kembali mengunjungi Bai Gui untuk sekedar mengajaknya berjalan-jalan di sekitaran sungai menggunakan perahu. Sambil menikmati aliran sungai, Jingjiu bercerita kepada Bai Gui bahwa Liu Sisui adalah bocah yang baru dia kenal dan beberapa hari yang lalu ketika pergi ke sungai Zuo dia mendapatkan sedikit masalah.
Jing Jiu menganggap semua ini adalah rencana dari anak-anak Puncak Liang Wang yang sudah dipersiapkan dengan matang. Sedari itulah Jing Jiu menganggap kalau pembunuhan monster di kota Chaonan merupakan alasan yang bagus untuk merusak seorang bocah dengan bibit tahu alami. Jing Jiu bisa membuat asumsi meyakinkan seperti ini karena kejadian serupa pernah terjadi ratusan tahun yang lalu. Meskipun pada akhirnya nanti rencana dari anak-anak Puncak Liang Wang kepada Liu Sisui berhasil, namun mereka tidak sadar akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Dulu senior juga pernah berhasil, tapi dia juga tidak menyangka nantinya akan terjadi sesuatu hal yang mengejutkan, ucap Jing Jiu yang kembali mengingat kejadian antara dirinya dan seorang senior ratusan tahun yang lalu. Namun Jing Jiu cukup optimis bahwa Liu Sisui lebih kuat ketimbang dia dan seniornya, jadi Liu Sisui akan dengan mudah melewati situasi sulit ini. Semua cerita yang dibicarakan oleh Jing Jiu membuat Bai Gui merasa tertarik. Dia pun bertanya kenapa Jing Jiu sekarang berubah dan lebih peduli tentang hidup dan matinya seseorang. Jing Jiu berkata bahwa dia hanya ingin pergi berjalan-jalan. Selain itu dia juga meminta bantuan kepada Bai Gui untuk mengawasi Liu Sisui ke depannya. Jing Jiu meminta bantuan karena dia tidak terlalu mengerti hubungan antar manusia, jadi Bai Gui akan lebih paham. 10岁比师兄和我都要强，眼不见为净，帮我留意一下这个孩子。 Singkat cerita, di sebuah aula sekte Qingsan sedang terjadi pertemuan untuk membahas penyerangan monster ikan Guimo di pinggiran kota Chaonan. Bai Rujing tampak marah dan meminta sekte Qingsan untuk mengirim orang ke sungai Zuo guna melakukan penyelidikan. Dia mau kalau bangkai monster Guimo dibawa ke sekte Qingsan guna dilakukan penyelidikan yang membuat muridnya Liu Sisui bisa terluka cukup parah. Sementara itu, seorang tetua dari Puncak Yongxing bernama Si Ming Xuan menganggap ada hal yang aneh karena di dalam tubuh Liu Sisui penyelidik Puncak Xiu menemukan banyak racun api. Dia menganggap sepertinya Liu Sisui sudah memakan sesuatu dan akan menanyakan hal tersebut ketika Liu Sisui sudah bangun nanti. Namun Bai Rujing tampak bersikap keras karena menurutnya Si Ming Xuan sudah bertindak tidak sopan kepada Puncak Tianguang, padahal kejadian yang menimpa Liu Sisui belumlah jelas. Si Ming Xuan kembali berbicara kalau kejadiannya memang belumlah jelas, kenapa muridnya yaitu Jian Ruyun harus dikurung di ruangan meditasi. Perdebatan pun terjadi antara Si Ming Xuan dan Bai Rujing yang menyebabkan para tetua hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala saja. 好一句真相为民，护持不力，当然要受罚，便可以对我天光峰如此无礼。 Sementara itu, Mei Li merasa sedang terjadi sesuatu yang janggal karena hati pedangnya seperti sedang gelisah. Beberapa saat kemudian Lin Wuzi datang ke aula pertemuan untuk memberikan informasi bahwa Zhao Layu dan Jing Jiu sudah pergi dari Puncak Shenmo. Tentu saja kepergian mereka berdua membuat para tetua kaget. Meskipun begitu, para tetua tidak bisa mencegah kepergian mereka karena Zhao Layu dan Jing Jiu merupakan guru di Puncak Shenmo. Fang Jingtian sendiri setelah ini akan menemui guru sekte Liu Qi untuk memberikan laporan bahwa Zhao Layu dan Jing Jiu sudah meninggalkan Puncak Shenmo. Di saat yang sama, Qian mempertanyakan keputusan Zhao Layu dan Jing Jiu yang turun gunung karena keputusan mereka begitu terburu-buru. 不过就算他没有智慧，可是，一般来说，赵腊月与景九还这么年。 Sedikit penjelasan tentang ikan ganas Guimo yang muncul di pinggiran kota Chaonan. Ikan ganas ini merupakan monster yang suka memangsa manusia, baik pria, anak-anak maupun seorang wanita. Singkat cerita, Jing Jiu dan Zhao Layu sudah berada di sekitaran sungai Zuo yang ada di pinggiran kota Chaonan. Zhao Layu pun bertanya apakah Jing Jiu datang ke tempat ini demi menyelidiki penyebab Liu Sisui menjadi terluka. Alih-alih memberikan jawaban, Jing Jiu malah balik bertanya tentang tujuan Zhao Layu datang ke kota Chaonan. Zhao Layu pun menjelaskan kalau dia ingin pergi ke Wisma Baosu karena penanggung jawab wisma tersebut merupakan keponakan dari Lei Poyun. Tentu saja semua ini dilakukan oleh Zhao Layu untuk menyelidiki kegagalan paman guru Jing yang naik surga dan hilangnya 2 buah kayu jiwa petir milik Puncak Bihu. Meskipun orangnya sudah meninggal tapi masih ada petunjuk yang tersisa, Lei Poyun tentu tidak berani untuk mencelakai paman guru Jing yang, ucap Zhao Layu kepada Jing Jiu.
Jing Jiu sendiri langsung menemukan mayat monster ikan Guimu yang sedang berada di dasar sungai Zuo. Dia juga langsung berkata kepada Zhao Layu dengan kata-kata, iblis belum tentu adalah iblis, yang di luar gunung mungkin adalah yang di dalam gunung. Sontak perkataan Jing Jiu ini membuat Zhao Layu berasumsi apakah Liu Qi atau Yuan Qi Jing adalah salah satu orang yang membuat paman guru Jing yang gagal naik surga. Beberapa saat kemudian, Jing Jiu dan Zhao Layu sudah berada di luar kota Chaonan. Mereka berdua kemudian memikirkan cara untuk masuk ke dalam kota tanpa melalui pintu depan. Karena ternyata setiap orang yang melewati pintu depan harus menunjukkan surat jalan mereka. Zhao Layu tampak kesal kepada Jing Jiu karena sedari awal dia sudah memberikan saran agar mereka terbang menggunakan pedang untuk masuk ke dalam kota, tapi Jing Jiu malah menolak. Tapi sekarang malah Jing Jiu meminta Zhao Layu untuk masuk ke dalam kota dengan terbang menggunakan pedang. Mereka juga tidak bisa menyalin surat jalan yang dimiliki oleh orang-orang karena surat jalan tersebut disusun menurut urutan garis sidik jari pemilik rumah. Jadi meskipun orang lain mengambilnya, surat jalan tersebut tidak bisa disalin. Setelah Jing Jiu dan Zhao Layu terbang masuk ke dalam kota, formasi pelindung kota Chaonan langsung aktif. Aktifnya formasi pelindung ini menjadi alarm bagi guru abadi penjaga kota Chaonan untuk menyelidiki siapakah orang yang sudah masuk ke dalam kota tanpa izin. Beberapa saat kemudian mereka berdua sudah sampai di depan Wisma Baosu yang merupakan tempat pelelangan. Meskipun penjaga tempat ini merupakan orang biasa, tapi latar belakang mereka cukup kuat. Diketahui tidak ada orang yang berani menyinggungnya di kota Chaonan ini. Latar belakang yang dimaksud oleh Zhao Layu adalah backingan dari sekte Qingsan. Setelah memasuki Wisma Baosu, seorang manajer Wisma menanyakan undangan kepada Zhao Layu dan juga Jing Jiu. Karena tidak memiliki undangan, maka manajer Wisma berkata kalau dia tidak bisa melindungi siapapun yang tidak memiliki undangan Wisma Baosu. Jadi kalau pasukan kota Chaonan datang, maka Zhao Layu dan Jing Jiu harus menghadapi mereka sendiri. Jing Jiu kemudian mengeluarkan sekertas emas sebagai transaksi kepada manajer Wisma, akan tetapi manajer Wisma menolak karena Wisma Baosu tidak menggunakan emas sebagai transaksi, melainkan mereka menggunakan sebuah kristal roh. Karena mereka berdua tidak mempunyai kristal roh, maka manajer Wisma meminta Jing Jiu dan Zhao Layu untuk segera pergi. Betapa kagetnya manajer Wisma ketika melihat Jing Jiu mengeluarkan pil Xuan Chao yang sangat berharga. Pengeluaran pil Xuan Chao langsung membuat manajer Wisma mempersilahkan Zhao Layu dan Jing Jiu menjadi tamu undangan. Setelah berada di sebuah ruangan, Jing Jiu bertanya kenapa mereka tidak langsung menemui penanggung jawab dari Wisma Baosu ini. Zhao Layu punya asumsi kalau penanggung jawab Wisma pasti tidak akan bicara dan bahkan akan bunuh diri ketika melihat kedatangan mereka berdua. Jadi mereka berdua hanya bisa mengamati dan mencari petunjuk di tempat ini. Beberapa saat kemudian, pelelangan sudah dimulai dan terlihat hanya ada beberapa ramuan herbal dan tidak ada harta karun langka sama sekali. Meskipun begitu, para peserta lelang tetap antusias untuk menawar barang-barang yang dilelang. Jing Jiu menjelaskan bahwa mereka ini hanyalah pedagang kaya dan pejabat biasa, jadi meskipun hanya ramuan herbal yang dianggap biasa bagi Zhao Layu, tapi sebenarnya sangat berharga untuk mereka dapatkan. Ketika pelelangan masih berlangsung, ada dua orang biksu dari kuil Guocheng datang ke Wisma Baosu untuk meminta bantuan kepada siapapun yang mendapatkan serpihan es penenang jiwa. Kuil Guocheng membutuhkan serpihan es tersebut untuk mengobati orang-orang yang terluka akibat kemunculan monster ikan Guimu. Jing Jiu beranggapan kalau kedatangan biksu kuil Guocheng pasti karena terpaksa, lagi pula semua orang tahu kalau kuil Guocheng sangatlah miskin. Dari semua peserta lelang, terlihat mereka bersedia memberikan serpihan es penenang jiwa kepada biksu kuil Guocheng. Bahkan pemilik barang tersebut juga mengizinkan jika kuil Guocheng ingin mengambil serpihan es tersebut.
不错，子浩们一响应此，不错，这是件善举啊！我宝树居怎能袖手旁？朋友何出此言？ Akan tetapi ada satu pihak yang berasal dari Sekte Sendu berbeda pendapat dengan mereka semua. Dia merasa pelelangan serpihan es belumlah dimulai, jadi Wisma Bausu harus bertanggung jawab penuh kepada serpihan es penenang jiwa tersebut dan tidak memberikannya begitu saja kepada kuil Guocheng. Bahkan di sini tetua Sekte Sendu sedikit menyindir Wisma Bausu yang selama ini mendapatkan dukungan dari Sekte Qingsan terutama Puncak Bihu. Ternyata Sekte Sendu juga menginginkan serpihan es penenang jiwa karena ketua sekte muda mereka terkena racun gatal ketika sedang berlibur. Jadi serpihan es penenang jiwa tersebut sangat dibutuhkan untuk kesembuhan ketua sekte muda Sekte Sendu. Para tamu yang hadir di Wisma Bausu mulai beranggapan kalau Sekte Sendu sudah bersikap di luar nurul karena tidak menghormati kuil Guocheng yang ingin mengobati masyarakat yang terluka. Tiba-tiba saja Jing Jiu bercerita kalau kegagalan paman guru Jing yang naik surga sebenarnya bukan disebabkan oleh kayu jiwa petir, melainkan karena ada masalah dengan formasi. Zhao Layu kemudian beranggapan kalau Lei Po Yun mencuri kayu jiwa petir lalu turun dari Puncak Bihu, jadi dia pasti adalah orang yang mengotak-atik formasi milik paman guru Jing Yang. Tapi di sini Jing Jiu punya pendapat berbeda, yang mana menurutnya formasi kenaikan surga berada di puncaknya Puncak Senmo, jadi Lei Po Yun tidak akan bisa mengotak-atiknya. Menurut Zhao Layu, dia tidak bisa menemukan formasi atau sisa-sisa aura formasi di Puncak Senmo setelah mereka berhasil naik. Asap menghilang dan awan tercerai-berai adalah nama formasinya, ucap Jing Jiu memberikan jawaban. 是那座阵法的名字。修道者的飞升。 难怪是始祖飞升。 Zhao Layu pun bertanya kembali jika memang bahan-bahan formasi tidak ada keanehan, bagaimana mungkin formasi paman guru Jing Yang bisa bermasalah? Jing Jiu memberikan jawaban mungkin saja formasi yang digunakan oleh paman guru Jing Yang memanglah salah. Langkah mengejutkan diambil oleh Jing Jiu di mana dia menawar serpihan es penenang jiwa menggunakan pil Xuan Chao. Dengan begitu Jing Jiu bisa mendapatkan serpihan es tersebut untuk diberikan kepada kuil Guocheng. 景阳真人当年学的阵法。 Langkah tawaran Jing Jiu untuk mendapatkan serpihan es penenang jiwa ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.